Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita berhadiah Al-Fatihah buat makhluk termulia yang kita rayakan hijrahnya bersama para sahabat. Semoga perjuangan daripada beliau-beliau dapat kita lanjutkan sampai hari kiamat di barakatil Fatihah. Untuk para alim ulama baik yang sufiyin, al-usuliyin, wal-fuqaha al-fatihin, al-mujtahidin fiddin, la'allallah ayaj'alul quburahum riyadan minal jinan wa yajma'una ma'hum fi jannatil firdaus bi barakatil Fatihah. Kemudian secara khusus kepada bal kita Guru Haji Abdul Halim bersama para usul dan gurunya, kita lihatkan juga kepada Al-Mukarramun yang terkempel foto-foto beliau, yaitu para pejuang-pejuang agama Allah yang mengikhlaskan diri tanpa pamrih apapun memperjuangkan agama Allah, baik melalui wadah pondok pesantren Al-Halimin ataupun Banasa Mesir dan di tempat-tempat lain. Semoga Allah menjadikan taman-taman surga dari kubur-kubur mereka, bukan jurang-jurang neraka, di barakatil Fatihah. Buat Al-Mukarramun Mukarramah, kedua orang tua, kakek dan nenek kita, paman dan bibi kita yang telah mendahului, semoga semua kebagusannya diterima oleh Allah dan diampuni segala salah dan dosanya. Kubur-kubur mereka jadikan jadi taman-taman surga, bukan jurang-jurang neraka. Barakatul Fatihah. Buat semua keluarga kita yang musafir, merantau untuk mencari rezeki dan mencari ilmu, terutama sekali anak-anak kita yang ada di Yaman, di Mesir, terutama sekali anak kita Mukti bin Haji Mu'allim, semoga diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah rantau, mendapatkan hajatnya untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Begitu juga para mahasantri dan santriwati yang sekarang pembekalan sedang pembekalan di Bagu yang akan KKN, semoga mereka diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang menunggu masa-masa pengumuman untuk ujian masuk di perguruan tinggi yang jalur mandiri ini. Kalau di IAIN sudah, ya UIN sudah pada lulus, ada yang juga tidak lulus, sudah mereka apa. Kemudian ada yang diurang, semoga mereka lulus, masih menunggu saat pengumumannya. Semua mudah-mudahan dikatakan lulus oleh Subhanahu wa Ta'ala. Barakatul Fatihah. Kita baca doa hari Asyura dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal qadirul qadir wal awwal wa hadha 'amun jadidun qad aqbala wa sanatun jadidatun qad aqbalat. Nas'aluka min khairiha wa na'udzubika min syarriha wa nastaghfiruka wa syukraha. Warzuqna al-ismata min asy-syaitonir rajim wa awliyaiha. Allahumma innaka sallallahu alaina aduwwan basiran bi'uyubina wa muqali'an ala awratina yarana huwa qadirhu min haythu la narahum. Allahumma isur minna kama isur min rahmatika wa kannithhum minna kama kannithhum min afika wa ba'id bainana wa bainahum kama ba'adta bainahum wa bain maghfiratika. Allahumma innaka qadirun ala dhalika wa antal fa'alun bila murid bi rahmatika warahmina warahmin. Allahumma qul qulubana fil 'arifin mu'minin wa jannatul kafirin.
surga orang-orang yang tidak beriman dan penjara orang-orang beriman. Maka hijrah sesungguhnya adalah suatu perpindahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, diawali terlebih dahulu dengan menghijrahkan para sahabatnya dari Mekah Habsyi. Barulah dilanjutkan dengan hijrah ke Madinah. Untuk tahap pertama, para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Habsyi sebanyak 85 orang. Sedangkan yang dari Mekah ke Madinah itu baru para tokoh-tokohnya saja dan diikuti oleh beberapa yang termasuk sahabat-sahabat yang mengikuti para tokoh. Yang paling tragis hijrah beliau dari Mekah ke Habsyi karena pada saat itu difitnah. Kemudian pokoknya segala macam rencana-rencana daripada para tokoh Mekah untuk bisa mengembalikan sahabat dari Habsyi ke Mekah. Sedangkan yang menerima kedatangan beliau di Habsyi adalah Raja Najasyi sendiri dengan penuh takzim menyambut kehadiran para sahabat yang hijrah ini. Tetapi tokoh Mekah justru menjadi semakin meradang melihat begitu mulia perlakuan dari Raja Najasyi kepada sahabat Rasulullah SAW di Habsyi. Itulah yang menyebabkan mereka melakukan berbagai macam makar, berbagai macam upaya-upaya jahat, rencana-rencana jahat, sehingga mereka berhasil membujuk Raja Najasyi. Akhirnya yang 80 orang ini dikembalikan ke Mekah. Namun apa yang mereka alami di tengah perjalanan? Mereka dibantai, mereka dipukuli sampai babak belur, sampai berlumuran darah oleh para algojo kafir Quraisy yang telah berencana untuk memusnahkan sahabat Rasul. Akhirnya begitu sampai kepada keluarga di Mekah, bukanlah dengan tawa yang mereka temukan, tetapi adalah tangis duka. Para sahabat yang menyambutnya juga menangis menyaksikan begitu parah luka-luka yang diderita oleh mereka karena sengaja dilakukan oleh para algojo sudah siapkan oleh sebuah kelompok kafir Mekah di tengah perjalanan kembali dari Habsyi ke Mekah. Namun ini semua tidak membuat mereka menjadi gerah, tidak membuat mereka menjadi gerah dan kapok, justru semakin menjadi jadi semangat mereka. Akhirnya pada hijrah berikutnya ke Habsyi bertambah menjadi 115 orang, di mana 85 orang kaum laki-laki, kemudian selebihnya kaum perempuan. Begitu hebat para perempuan sahabat, sehingga dia tidak takut ancaman apapun, karena itu semua dilakukan oleh karena cinta daripada mereka kepada Rasulullah SAW. Kalau orang sudah jatuh cinta, jangankan hanya sekedar pukulan membuat mereka tergores lukanya, pedang pun mereka akan terjang. Walaupun pedang aja menusuk dada mereka, mereka siap. Dulu pernah ada seorang gadis dari Kemerusa. Saya juga heran, kenapa heran? Kok dia jatuh cinta kepada kakak iparnya sendiri yang masih bersuami istri dengan kakaknya.
Dan memang kalau dilihat dari si penampilannya, sang lelaki ini tidaklah menarik secara fisik materialnya, sementara dia seorang gadis belia yang sangat cantik dan rupawan. Tetapi kok jatuh cinta kepada sang kakak yang sudah menjadi suami istrinya, kakaknya sendiri. Ketika kita berupaya untuk memisahkannya, dan tidak apa, jangankan hanya sekedar kata-kata, pedang tajam pun menghadang saya akan patahkan dengan dada saya. Kenapa? Karena orang yang sudah dirasuki rasa cinta di dalam hatinya itu, jangankan pedang dari kucing pun terasa pernah pakai. Itulah cinta dalam hal ini cinta yang gila. Karena betapa banyak orang gila karena cinta. Orang mabuk cinta. Seperti halnya para sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah ke Habsyi. Dia tidak takut dipanah, ditombak, kemudian ditusuk dengan pedang-pedang tajam, laki dan perempuan. Begitulah para sahabat cintanya kepada Rasulullah SAW. Makanya selawat ini adalah merupakan salah satu tanda mahabbah kita kepada beliau. Karena beliau mengatakan, man ahabballah akbara dzikrallah, wa man ahabbani aktsara salata ilayya. Siapa yang cinta kepada Allah, dia pasti banyak-banyak menyebut nama Allah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka dia pasti banyak berselawat kepadaku. Ini alhamdulillah tadi para ustaz-ustaz legend yang legendaris, Tuan Maidi, Tuan Guru Saifuddin, Ustaz Munawir, kemudian Ustaz Mujibur Rahman, kemudian semua Ustaz Misbah, itu kolaborasi dengan suara yang seragam. Kalau kalian dengar di luar, di kampung, suaranya sangat hebat dan merdu membaca selawat itu. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa memang alaikum bil jamaah fa innal barakata fi jamaah. Wajib kalian itu berkelompok, wajib kalian berjamaah. Sesungguhnya berkah kehidupan ini akan kita peroleh dalam berjamaah. Rasulullah SAW pada beliau berhijrah tidak seorang diri. Dia justru cari mertuanya Abu Bakar Siddiq. Dia cari menantunya Ali bin Abi Thalib. Ketika Allah sudah mewahyukan kepada beliau, inna ardi wasi'atun ya farhabu, bumi saya ini luas, maka buktikan rasa takutmu kepadaku. Akhirnya ketika sampai pada Rasulullah rencana jahat daripada orang-orang Mekah yang ingin membantai beliau, mereka mengadakan pertemuan beliau semua 100 tokoh Mekah. Untuk apa? Untuk memusnahkan beliau. Dalam surat Anfal diberitakan panjang lebar, ada yang ingin meracun beliau, ada yang ingin membikinkan kerangkeng dari besi, lalu beliau dimasukkan dalam kerangkeng itu lalu dijemur di lapangan pasir. Ada yang ingin membunuh langsung. Ada 3 pendapat besar ini, justru yang didukung oleh iblis adalah pendapat yang terakhir, ini membunuh. Itu disepakati. Kalau keluarga si Muhammad itu nanti keberatan, masing-masing dari para tokoh kabilah ini mengeluarkan unta 10 ekor untuk menjadi dia bukan lazah bagi penebus. Beres kita jangan Muhammad lagi. Jadi setelah mereka sepakat, semua tidak boleh berbicara untuk membuka rencana pembunuhan Rasulullah SAW. Tapi malaikat Jibril yang datang, ya Rasulullah, qad makaru ala yaqtuluka.
Fatwajibu min hadil Madinah ila Madinatul Munawwarah Yasrib. Rasulullah, mereka sudah sepakat untuk membunuh engkau, maka tinggalkan kota ini, pergi ke Yasrib. Akhirnya Rasulullah pun diilhami oleh Allah, dia cari Ali bin Abi Thalib, kamu nanti tidur di tempat tidur saya. Pakai itu selendang yang warna hijau. Makanya Hadrat itulah selendang yang berwarna hijau. Jadi burdah Hadrat artinya burdah itulah selendang, Hadrat hijau. Ini juga dia artikan sekarang Hadrat atau burdah. Itulah untuk ekspresi cinta kepada Rasulullah SAW. Maka Ali pun tidur di tempat Rasulullah SAW, sementara beliau sudah digerebek rumahnya oleh para pemuda-pemuda Makkah yang sudah disiapkan dengan perang terhunus. Kalau mereka nanti berhasil membunuh Rasulullah SAW, mereka sudah disiapkan apapun yang mereka inginkan. Mereka disiapkan gadis-gadis Mekah yang cantik-cantik untuk menjadi istrinya. Disiapkan unta yang banyak untuk menjadi harta benda mereka. Bahkan apapun yang mereka akan dilayani oleh para tokoh. Yang penting dia berhasil membantai dan memenggal leher Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itulah terungkap yang Padribu Bokal Anak. Padribu Bokal Anak itu pukul di atas leher. Padahal itu maksudnya enggak leher. Itu adalah al-mukahamah. Dalam duka ini dikatakan mukahamah. Sama dengan waktu pun dan misalnya kasnai kalau buka dulu sama. Kalau mereka para saudara-saudara atau anak-anak perempuan ataupun cucu-cucu perempuan itu paukal ismail. Paukal di sini tidak berarti lebih daripada dua. Karena itu mukahamah sama dengan padribu paukal anak itu bukan kepalanya, kan kepalanya di atas leher ini, tapi yang disuruh mukulnya adalah leher supaya kita putus. Jadi kalimat paukal itu adalah bukan menunjukkan bahwa lebih daripada dua. Bukan di atas kepala tetapi leher. Itu yang mereka jadikan sebagai sasaran supaya tepat terputus leher Muhammad. Padribu Bokal Anak. Dan itu Rasulullah SAW sendiri berkata, coba kalau kalian diadang oleh perampok, digerebek 100 orang perampok, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian langsung duduk sambil berkecing terlorong? Atau kalian berteriak menangis, ulung. Nabi Muhammad tak mau begini. Dia bahkan tersenyum. Begitu dia keluar sambil memungut segenggam debu, karena rumah beliau itu bukan pakai keramik seperti ini, apalagi keramik. Namun yang tadi fondasi rumah beliau adalah tanah lumpur. Kebetulan pada waktu itu sedang kering. Tanah yang diturun lalu dibacakan oleh Rasulullah, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum aw la yubsirun. Itu yang dibaca. Sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa ketika digerebek oleh para al-Ghudri yang akan membunuh beliau, beliau keluar rumah lalu membaca Allahumma alhamhum. Ini Allahumma alhamhum itu sama dia dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah dalam surat Yasin. Akhirnya mereka semua pada tidur. Begitu tidur, semua 100 orang dari para pemuda al-Ghudri ini dikaburi kepalanya dengan debu oleh Rasulullah SAW. Mereka pada tidur dalam keadaan berdiri. Pada
dan mereka berjatuhan. Lolos Rasulullah SAW mencari Abu Bakar. Abu Bakar terus dibawa ke Gua Sur. Gua Sur di sana mereka itu bermalam. Bayangkan, tanpa ada bekal, tidur di dalam gua 3 hari 3 malam tak kemana-mana. Yang paling menakjubkan adalah kecintaan Abu Bakar Siddiq. Dia lihat lubang-lubang yang ada di dalam gua itu, lalu dia robek sorbannya, dia robek jubahnya, sumpel di lubang-lubang. Ada satu yang belum ditutupi. Kebetulan yang lubang yang satu ini adalah memang raja ular yang ada di tempat itu. Itu yang ditutupi oleh induk jari kaki Abu Bakar Siddiq. Maka dipilih oleh ular itu, nangis Abu Bakar Siddiq, nangis dia karena sakitnya, tapi tidak berani diketahui oleh Rasulullah SAW. Tapi karena terlalu sakit, demam Abu Bakar Siddiq, maka dia menangis. Lalu ditegur oleh Rasulullah, Abu Bakar menyesal, ikut saya. Ya Allah, gimana akan menyesal Rasulullah? Pak, kenapa menangis? Ini kaki saya digigit sama ular itu. Kalau dikeluarkan, maka dikeluarkan di dalam Rasulullah, digunakan untuk melumuri itu si gigitan ular, langsung sembuh Abu Bakar Siddiq. Coba bayangkan, di atas lubang kecil itu berseliweran kaki-kaki orang kafir yang seandainya kalau mereka punya hati untuk menengok ke dalam lubang itu pasti akan menemukan Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar Siddiq pun menggigit. Lalu Rasulullah katakan, la takhaf wa la tahzan illallah ma'ana. Jangan takut, jangan duka cita, jangan kau gelisah. Allah bersama kita. Kata-kata Allah bersama kita inilah yang membuat Abu Bakar langsung jadi berani. Akhirnya apa? Ular yang di Rasulullah SAW dikitab oleh Rasulullah. Ular, kenapa kau gigit induk jari sahabat saya Abu Bakar? Apa dia bilang? Rasulullah, saya menunggu-nunggu kehadiran Rasulullah di tempat ini. Semua jamaah saya ini ingin menemui Rasulullah. Tapi kok tiba-tiba sahabat mertua yang namanya Abu Bakar itu kok menuntut lubang-lubang kami di mana misalnya akhirnya akan digigit dia sebagai hukuman kepada dia. Ular ingin melihat wajah Rasulullah SAW bagaimana dengan kita. Kalian ingin melihat wajah Rasulullah? Banyak bersama. Emas karena Allah. Kalau memang Allah menakdirkan untuk kita diperlihatkan wajah Rasulullah, sekali saya seumur hidup, insya Allah tidak akan pernah dilupakan oleh Rasulullah. Kita pun tidak akan pernah melupakan dia. Banyak berselawat. Kemudian Rasulullah SAW pernah sadarnya, tetapi justru yang susah adalah Abu Bakar Siddiq. Dia perintahkan 2 orang anaknya, yang laki-laki bernama Abdullah bin Abu Bakar, kemudian yang perempuan namanya Asma bin Abi Bakar. Pada waktu itu Asma sedang hamil besar, tapi diperintah oleh Abu Bakar untuk mengantarkan makanan minuman kepada Rasulullah SAW di saat pencarian orang kafir berseliweran di sana sini yang akan bunuh Rasulullah SAW, tapi jangan mana Asma sedikit pun tak takut. Inna Allah ma'ana, Allah bersama kita. Akhirnya karena perutnya sudah besar, sementara gunung yang didaki oleh Asma ini cukup tinggi, dia robek selendangnya, dipergunakan untuk mengikat perutnya, dia kangkot perutnya kemudian dikalungkan. Akhirnya ini selendang itu pakai kalung untuk menahan perutnya. Coba, jangan khawatir kalau melahirkan kita tanah, kita gunung, kita hutan. Sementara Abdullah diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk mencari situasi gimana rencana selanjutnya orang-orang Mekah ini.
maka dialah yang menghadap rencana-rencana itu. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW, sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq. Diketahui semua. Nah, ini artinya ketika kita dalam sebuah perjuangan, maka memang ada logistik, perlu ada usaha, ada bekal. Kemudian perlu juga adanya orang yang kita tugasi untuk mencari informasi, terutama sekali informasi yang positif untuk menjadikan kita ini menjadi mulus dalam sebuah perjalanan. Kalau itu suatu informasi yang negatif, maka kita manage informasi tersebut untuk menjadi sebuah tantangan dan rintangan yang membuat kita lebih maju. Itulah prinsip dari Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar Siddiq juga menyuruh Abdullah, kamu nanti carikan kita kuda 2 ekor, satu untuk saya dan satu Rasulullah SAW, dan petunjuk jalan yang namanya Abdullah bin Arqad, kemudian namanya Kuhail, sama-sama Nasrani, ada yang musyrikin, menjadi petunjuk jalan Rasulullah SAW supaya dia dapat mengetahui jalan mana yang bisa aman. Tetapi karena juga orang-orang Mekah ini masih menginginkan Rasulullah disembelih, mereka lagi-lagi mengadakan pertemuan di Darul Nadwa, sehingga dipilih salah seorang pemuda yang sangat pintar mengendarai kuda, sehingga diharapkan dapat memegang Rasulullah SAW. Lalu sang pemuda ini dijanjikan 100 ekor unta dan 10 orang gadis cantik yang menjadi istrinya. Itu kira-kira kalian tidur dah. Santriwan, baik manusia punya ini dijanjikan 10 orang gadis cantik dan 100 ekor unta. Oh, beda-beda itu katanya. Maka Surakahlah yang terpilih. Surakah itu begitu semangat mencari kuda yang tepat. Kemudian dari kaki-kaki kuda itu keluar sertuhan setengah api. Karena apa? Menyentuh batu. Tetapi kaki kudanya itu ada sepatu yang keluar daripada besi banyak. Ini yang begitu dia menyentuh batu keluar api, keluar api, sampai dia dapat menggunakan Rasulullah SAW. Itu Surakah itu dapat menggunakan Rasulullah SAW. Akhirnya dahulu sebenarnya mati kamu sekarang Muhammad katanya. Nabi Muhammad sedikit mulai takut. Nabi Muhammad bisa tersenyum karena dia sudah tahu bahwa dirinya akan selamat. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan firman Allah, Allah yaqsimuka anin nas, Allah yang akan menarik kamu dari manusia. Satu kali difirmankan oleh Allah dalam hadis kursi, dia pegang terus. Jadi tak pernah takut karena dia selalu berkata oleh Allah. Terbukti begitu si Surakah ini mendekati Rasulullah akan melepaskan pedangnya, maka tanah tempat berdiri kuda itu lumpuh. Akhirnya kuda itu pun jatuh. Kemudian ini si Surakah pun lumpuh. Didoakan oleh Rasulullah, ya Allah jadikan orang ini selamat, tak usah kau hukum dia. Sampai 3 kali itu. Akhirnya Surakah pun menyerah. Muhammad, saya tak akan mengganggu lagi. Lanjutkan perjalananmu. Bikinkan saya surat, tanda tangani, saya jadikan sebagai bukti bahwa saya bertemu dengan engkau. Akhirnya si Abdullah bin Arqad itu diterima. Belum, itu pengutkan kita, tulis, nanti saya tanda tangani menjadi bukti bahwa Surakah sudah bertemu dengan saya. Dituliskan oleh Arqad bahwa dia bertemu dengan Rasulullah kita tangani. Akhirnya Surakah itu kembali. Sementara di Darul Nadwa orang-orang Mekah itu menunggu dengan para penguasa, gelisah dia. Berhasil tak
Suraka sekarang berhasil atau tidak? Sebentar-bentar keluar, sebentar masuk, sebentar keluar untuk menunggu kehadiran Suraka yang akan membawa kepala Rasulullah SAW yang berlumuran darah. Itu yang diinginkan. Namun apa yang terjadi? Bagikan panas tahun digantikan oleh hujan sehari. Begitu Suraka datang kira-kira 100 meter dari kedua, dia sudah bilang, "Wahai penduduk Mekah, wahai para tokoh Mekah, saksikan saya berkata yang sebenarnya. Kalau kalian yang menyaksikan apa yang saya alami, kalian akan masuk Islam semuanya. Tapi Suraka tidak." Kata daripada Suraka masih tak Suraka sama dengan kalian. Tapi kalau kalian yang menyaksikan seperti itu, kalian pasti sudah menjadi pengikut Muhammad. Nanti saya kasih tahu. Sekarang saya sudah serahkan tugas ini. Saya tidak mulai untuk melakukan tugas ini. Akhirnya Suraka ini dia masuk Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, menjadi seorang muslim yang baik. Si Suraka yang tadinya sangat benci kepada Rasulullah, akhirnya dia menyesali semua perbuatannya. Kok saya tertipu dengan dunia? Akhirnya membunuh makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah hanya dengan janji iming-iming 100 ekor unta dan 10 orang di sakit. Apa artinya itu semua kan? Setelah dia masuk Islam, bukan 100 ekor unta dia punya, tapi jutaan dia punya. Si Suraka itu ekor unta. Dan dia kebetulan sudah Islam, jadi tidak mau lagi punya istri lebih daripada 4. Nih, santri, ada yang mau beli istri 4? Jangankan 4, 12.500 pun banyak yang dapatkan, banyak-banyak bersalah. Yang perempuan gak usah iri hati, gak usah iri hati, karena perempuan pun akan diberikan untuk jadi apa? Bukan untuk menjadi pesaing. Perempuan juga akan diberikan, tapi untuk menyenangkan suaminya di dalam surga nanti. Bukan jadi pesaing, tapi untuk jadi penapi. Masuk merusak jadi penapi. Apa penapi itu? Soket kai. Yang mulai ibu-ibu namanya tidak hanya perlu sekutare. Yang kenapa itu supaya dalam itu jadi kenapa? Ada dan pendidikan supaya dua ada tembus. Ya kenapa? Akhirnya Rasulullah pun melakukan perjalanan karena beliau itu sangat lapar dan haus. Justru dia datang ke rumah seorang yang namanya Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad, pemilik gubuk reot di perjalanan antara Mekah dan Madinah. Pengembala kambing yang kambingnya kurus-kurus karena tak pernah minum, tak pernah makan. Tetapi begitu Rasulullah datang mencari air susu dari ibu bapak, maka dipersilakan oleh Ummu Ma'bad, Rasulullah. Nggak ada, karena kambing ini para kurus semua. Kurang makan, kurang minum, mana kambingnya katanya. Begitu dilihat Rasulullah, diusap punggung kambing itu, langsung seketika itu kambing pada gemuk semua. Yang perempuan-perempuan yang sudah kurus itu kayak habis kambing dia. Itu. Dia terang-terang tahu, terus besar, semua kantong susunya besar. Lalu disuruh emasnya, akhirnya ember pun menjadi penuh. Ummu Ma'bad pun menjadi sangat-sangat kagum di saat suaminya tidak ada. Begitu suaminya pulang, untuk reot Ummu Ma'bad, dia bilang, banyak sekali kalau kami jadi pada gemuk semua. Maka Ummu Ma'bad bercerita pada suaminya, tadi terlewat seorang laki-laki yang sangat tampan. Dia kelihatan kehausan dan kelaparan, diiringi oleh 3 orang laki-laki
yang tadi penduduk jalannya 2 orang dan teman yang dampingi dia 1. Dia ceritakan begini postur tubuhnya, begini kulitnya, begini potong rambutnya, begini alisnya, begini. Nah, akhirnya astaga, itu manusia yang paling dicari oleh orang yang namanya Nabi Muhammad Rasul akhir. Tahu kampanye Nabi Muhammad SAW, semua postur tubuhnya itu kayak dia pesan dari Allah. Begini cara bikin mulut saya Rasulullah, begini cara bikin hidung saya Rasulullah, begini cara bikin dagu saya Rasulullah, begini cara bikin penuh saya, kayak itu. Karena dia pesan Allah Ta'ala. Begitu tampannya Rasulullah SAW. Kalau ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam adalah 1% dari ketampanan Rasulullah SAW yang 100%. Tapi semuanya alam semesta ini kelihatan indah, itu karena ketampanan Nabi Yusuf. Karena ketampanan Nabi Yusuf. Yang 1% itu, apalagi kalau dipergunakan ketampanan Rasulullah SAW, membuat alam semesta ini tidak akan pernah bisa kita tinggalkan. Tidak mau orang meninggalkan dunia, tetapi dia pasti akan tetap mau hidup di dunia. Itulah yang namanya penyakit waham. Yang itu adalah hubbul dunia wa karahiyatul maut. Yang pasti akan cinta dunia dan takut mati. Banyak sekali orang-orang takut mati. Kenapa takut mati? Karena takut tidak dapat makan. Yang tadinya sudah di pondok, dipilih oleh Allah menjadi santri untuk menjadi hamba Allah, dia cari kesempatan untuk menjadi hamba dunia. Karena dia khawatir kalau kamu di pondok tidak dapat makan nanti, kamu akan menjadi orang miskin, tidak bisa menjadi pedagang. Berpindah dia dari hamba Allah menjadi hamba dunia, karena dia anggap bahwa dunia ini akan mampu untuk bisa makan apa yang diperlukan. Alangkah ruginya orang-orang semacam itu. Dia tadinya menjadi hamba Allah, kok berpindah menjadi hamba dunia. Dia katakan menjadi hamba Allah tidak dapat makan, justru menjadi hamba dunia lah yang kaya raya kenyang perutnya. Itu adalah sebuah akidah yang keliru. Keliru. Maka beruntunglah kalian dipilih untuk menjadi hamba Allah. Kita akan terus menjadi hamba Allah sampai masuk surga. Betul-betul. Ingat ini santri, apapun ujian kalian di pondok, kalau kalian tetap menjadi hamba Allah, jangan pernah berhijrah dari hamba Allah justru pada menjadi hamba dunia. Rugi kalian, rugi. Ingat penderitaan Rasulullah, para Nabi Rasul Azmi, perjalanan hidupnya itu sangat rintangan dan bahaya, tetapi dia tetap innallaha ma'ana. Allah bersama kami. Jangan terpental dari areal yang sudah ditentukan oleh Allah menuju areal yang dibenci oleh Allah menjadi budak dunia. Itulah nilai daripada hijrah yang harus kita ambil. Sehingga dengan demikian kita akan tetap setia bagaimanapun keadaan kita. Di pondok pun memang di pondok kalian belajar dengan di tempat yang sangat-sangat menderita, tidak di kamar bernasi, bahkan nasi kalian adalah dari bawah ban atas. Kenapa? Atap pondoknya bocor, kemudian di bawah tidak pakai tidak pakai tikar, maka kalian kadang-kadang meneteskan keringat karena kepanasan. Itu adalah sementara. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah perlumuran darah wajahnya pada waktu perang Uhud. Makanya di situ ada selamat suara Uhud yang saya susun sebagai pasangan daripada selamat badan untuk
menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah terus melanjutkan perjalanan. Orang kafir tidak pernah berputus asa. Bagaimanapun caranya Muhammad itu harus dipegang. Maka dia mengirim para telik sandi untuk mencari jejak Rasulullah SAW, kemudian mempersiapkan para pemuda-pemuda Madinah, pemuda Yasrib yang bisa dipengaruhi untuk apa? Bersiap-siap untuk merejem Rasulullah SAW. Mereka pada mencari batu-batu pecahan, jangan dipergunakan untuk merejem Rasulullah SAW. Berkumpullah para pemuda-pemuda itu dengan siap membawa batu pecahan agar Muhammad itu mati terkubur di bawah tumpukan batu yang mereka bawa. Namun apa yang terjadi? Senyum manis Rasulullah SAW membuat mereka terpana, membuat mereka terpesona, seolah-olah gadis-gadis Mesir ketika dia melihat Yusuf alaihissalam keluar dari tempat penyimpanan. Mereka mengatakan mahada basyara illa malakun karim. Ini bukan manusia yang begini, tapi mereka kalau gadis-gadis Mesir itu semua pada memotong tangannya, tetapi pemuda-pemuda Yasrib ini menjatuhkan batu itu pada kakinya, membuat kaki mereka pada luka dengan batu pecahan. Terluka semua kakinya. Rasulullah SAW justru menyelamatkan mereka. Selamatkan mereka, jangan kasih mereka sakit. Akhirnya pemuda-pemuda yang tadi siap untuk merejem Rasulullah SAW itu, karena diperlakukan sangat mulia oleh Rasulullah SAW, semua menjadi pengikut Rasulullah. Ayo bawa batu-batu kalian, kumpulkan, kita bikin dari fondasi bangun masjid ini. Karena Rasulullah para pemuda itu yang tadi dapat punya digunakan untuk merejem Rasulullah, mereka sendiri mengumpulkannya kembali untuk menjadi fondasi masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Itulah orang yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang harus kita ikuti. Jangan kalian tertipu oleh dunia yang kelihatannya hebat, gemerlapan, menyilaukan, membuat kita tertarik. Yang tadinya kita sudah dipilih menjadi hamba Allah, kok bisa berpindah menjadi hamba dunia? Ini bayangkan. Coba yang para asatid Indonesia itu bukan kesalahan daripada para asatid, sehingga anak-anak kita begitu banyak yang kedua tidak sampai ahli. Yang tadinya ratusan orang yang harus masuk jadinya, paling tidak dia akan dapat santri 200 orang santri baru. Dari sananya setiap orang yang lainnya tambahan. Seharusnya. Tapi itu bukan kesalahan kita. Cuma memang perlu kita sebagai awas diri. Bagaimana caranya? Karena begini. Karena mereka ini kasihan. Yang bagi kita sudah ajar dia begitu semangat akidah syariah akhlaknya, kok tiba-tiba pilihan Allah yang menjadikan mereka menjadi hamba Allah kok berubah menjadi hamba dunia, di-stop oleh dunia. Jangan-jangan mereka itu nantilah yang dikatakan itu hubur dunia wa karahil maut yang disebut dengan nyakit rohani. Selamatkan mereka yang belum terkontaminasi oleh semacam itu. Bagaimanapun caranya, supaya mereka itu tidak berubah menjadi hamba-hamba dunia. Kita ingin melihat mereka menjadi hamba Allah. Berikan pemahaman kalau kita menjadi hamba Allah. Jangankan dapat makan, tidak dapat makan pun akan merasa tenang karena kita bersama Allah. Sesampainya Rasulullah SAW di Yasrib, lalu di sana dia melaksanakan Jumatan pertama
karena disambut oleh para sahabat. Setelah itu dia serahkan kemana Allah melangkahkan kaki-kaki unta tersebut, ke rumah siapa dia akan berhenti di situ atau singgah. Ya, lama panah di Madinah, tinggal apa yang dipersiapkan oleh Rasulullah. Ternyata yang diutamakan adalah pembangunan masjid. Setelah pembangunan masjid, mempersaudarakan sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Lalu setelah dipersahabatkan di sini, apa tujuannya? Untuk saling tolong menolong. Maka ditindaklanjuti dengan pembinaan ekonomi, yaitu pemberdayaan umat dalam bidang ekonomi. Pada saat itulah saudara-saudara mereka itu saling tolong-tolong, yang Ansor menolong kepada Muhajirin. Sehingga salah seorang daripada sahabat Ansor yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Nah, saya punya rumah 2 kamar, saya punya istri 2 orang, kemudian punya kios 2. Sekarang 1 kamar itu saya berikan untuk 2. Berarti siapa istri saya yang di kamar itu sekaligus nanti akan menjadi istri 2. Lalu saya berikan 2 kios ini 1 tempat abah berjualan." Apa kata Abdurrahman bin Auf? "Saya terima itu semuanya, tetapi masa saya akan tega kok mengambil 1 kamar rumah dengan isinya yaitu istri 2 dengan 1 kios. Diri saya terima untuk menempati 1 kios, sedangkan istri Tuhan sangat cinta kepada Tuhan pun kita masa saya akan menjadi istri saya." Coba bayangkan sampai begitu. Ini artinya terutama sekali jamaah yang ada di sini, yang di sekitar kita. Ini anak-anak pondok ini bagikan kaum Muhajirin, baik lelaki maupun perempuan. Kita menjadi orang Ansor, maka berkewajibanlah untuk apa? Membuat mereka itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya. Dukung, jangan melakukan sesuatu yang membuat mereka menjadi gerah mondok. Kami adalah jadilah kita menjadi kaum Ansor. Para santriwan-santriwati ini, baik yang di Halim maupun Banu Sanusi, adalah kaum Muhajirin yang nantinya seperti akan berbuat nanti akan membuka kampung mereka. Begitu mereka kembali akan mengarahkan umat Muhammad SAW sebagaimana halnya Rasulullah mengarahkan kaum Yathrib untuk menjadi sahabat beliau dan orang-orang Mekah setelah ditaklukkan di Mekah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini dengan kepintarannya berniaga, dia menjadi salah seorang yang terkaya. Kalau istilah para sekarang ini dekar, artinya 10 besar. Dekar itulah yang Abu Basharuna dibukulikan Abdul Nisa. 9 orang di antara yang dekar ini, 1 saja yang fakir miskin adalah Ali bin Abi Thalib. Selain itulah konglomerat. Sampai Abdurrahman bin Auf takut untuk menjadi orang kaya terus, tapi dia ingin menjadi orang miskin. Karena keinginannya untuk menjadi orang miskin, dia coba borong kurma-kurma yang rusak di Madinah, kemudian disimpan ke dalam gudang supaya dia menjadi orang miskin kembali, karena dia boleh dikatakan telah bosan menjadi orang kaya. Walaupun memang kekayaannya itu sudah dipergunakan untuk menghidupi masyarakat Madinah baik Muhajirin maupun Ansor. Setelah beberapa hari kurma-kurma rusak ini disimpan di gudangnya, datang utusan Raja Yaman untuk mencari kurma-kurma yang rusak di Madinah untuk dibeli agar dijadikan sebagai salah satu obat. Diborong itu dengan 10 kali lipat, semakin bertambah kaya Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, kenapa saya jatuh miskin ya Allah? Kok justru saya bukan bertambah kaya? Kenapa? Takut untuk mempertanggungjawabkannya.
inilah yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Begitu dia terjadi musibah iklim di Madinah, dia pergi ke Yaman dengan 70 ekor unta. Disuruh para pengawalnya untuk mengawal itu unta membeli barang-barang di Sam. Para saudagar yang ada di Madinah pada waktu itu tidak ada yang dibeli karena para distributor tidak mempunyai barang-barang yang akan diecer. Maka mereka semua pada datang ke tempat di pangkalan tempat turunnya menurunkan barang-barang itu. Tunggu demi tunggu karena pada waktu itu bulan purnama sedang menjatuhkan sinarnya yang begitu purnama. Mereka pada melihat kepulan asap kemudian betul dari jauhan. Nah ini sudah dipakai dan datang pasti banyak orang ini. Pasti banyak untanya, pasti banyak kudanya. Tunggu demi tunggu betul. Lebih daripada 70 ekor unta. 70 ekor unta ini masing-masing maksimal memang muatannya adalah 350 kg. Begitu datang diturunkan berapa gunung darinya. Nah pada saat itulah para saudagar-saudagar Madinah, Tuan saya berkebutuhan untuk saya didistribusikan kepada masyarakat nanti saya beli barang Tuan satu dengan harga lebih. Nah ada lebih mahal kata Abdurrahman bin Auf. Naikkan yang satu jadi dua, harganya yang dua jadi tiga terus. Masih ada yang lebih mahal. Akhirnya sampai agak ya maaf para saudagar-saudagar itu. Ya siapa yang berani memberi hak barang Tuan yang lebih mahal daripada penawaran kami ini? Jangan mencari kesempatan dalam kesulitan. Masih ada yang lebih mahal kata Abdurrahman bin Auf. Mana siapa orangnya? Akhirnya dia bacalah Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin aqrabah wa qawlu yudha'ifu liman yasha'u bihisab. Perumpamaan orang yang berinfak bagikan orang yang menanam biji kemudian dia menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai memiliki biji 100 biji. Bisa saja Allah memberikan gandakan lebih daripada itu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya tidak akan juali bapak-bapak, tapi saya titipkan ini barang ini semuanya. Bagikan kepada masyarakat Madinah semua, jangan ada yang kelaparan. Bila perlu kalian nanti kekurangan ada masyarakat yang dapat datang ke gudang saya, habiskan semuanya, kata dari Abdurrahman bin Auf. Itulah orang yang sudah membulatkan tekadnya menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia. Pelajaran dari para hijrah Rasulullah SAW ini itu yang menginspirasi kita untuk apa? Jangan takut kepada dunia. Lalu dengan takutnya kepada dunia ini dia menghambakan diri kepada dunia. Lebih bagus pusatkan takut kita kepada Allah supaya kita hanya menjadi hamba Allah, bukan hamba dunia. Maka oleh sebab itu para santri, santriwan santriwati, baik dari pondok khusus atau di madrasah yang baru sanusi. Kalau pondok khusus sudah menjadi awas ada dengan madar dan Tuhan dan Quran dan hadis. Kalau yang di Barat itu namanya Darul Quran. Yang pertama siapa itu? Darul Quran itu. Dan menurut Tuhan, itu aku tahap saya itu sendiri. Disebut dari Darul Quran. Jadi kita akan usahakan nanti masing-masing dari itu punya tempat sendiri-sendiri supaya tidak integral, tetapi adalah disintegral. Darul Quran punya tempat sendiri, punya unit sendiri. Darul Hadis punya unit sendiri. Darul Tuhan punya unit sendiri. Kemudian Darul Tuhan punya unit sendiri. Darul Syami juga punya unit sendiri supaya terpisahkan tempatnya. Ini adalah sebuah impian orang sekarang. Malah lebih baik kita merealisasikan impi atau mengimpikan realisasi. Mana lebih bagus?
merealisasikan mimpi atau mengimpikan realisasi? Mengimpikan realisasi lebih bagus daripada merealisasikan mimpi. Artinya apa? Ini kita semua sudah pengalaman di dunia itu, sering memimpikan orang yang kita itu. Dan ini ada kawan, dan itu realisasi itu yang diimpikan, mengimpikan. Nah, nanti kalau sudah diimpikan, mudah-mudahan akan menjadi realisasi juga dari realita. Jadi dari usaha itu nanti supaya menjadi dari Tuhan dari usaha, sehingga kalian tabah menghadapi rintangan. Disinilah nilai daripada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah setelah menaklukkan negeri Mekah, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi kewajiban hijrah yang sifatnya hijrah majazi setelah ditaklukkan negeri Mekah. Tetapi hijrah hakiki, hijrah manawi tetap berjalan, yaitu pertama intiqalun min daril haram ila daril halal, berpindah dari negeri yang haram menuju negeri yang halal. Tapi Allah mengatakan hakikat hijrah itu adalah al-intiqalu minal alamin ladzi khalaqahu ila Allahil alimil khaliqil alam, berpindah daripada alam yang diciptakan oleh Allah menuju Allah yang menciptakan alam. Maka sekarang ini tanggal 1 bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, kita diinginkan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, man asyrakat hidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Ini asyrakat ini bukan bidang mutaaddi, tapi adalah bilazim sama dengan apa? Siapa saja yang cemerlang, yang menyala semangatnya pada saat permulaan, maka dia akan bisa bernyala sampai di akhir tahun. Kalau terus begitu, maka kita tetap mengatakan masing-masing sudah bertambah umurnya, yang masuk di tahun baru, dan ya lebih dekat berarti kepada pintu kematian. Bertambah umur jauh daripada masa kelahiran, tetapilah dekat kepada masa kematian. Maka ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, semua orang pada tertawa terbahak. Maka sekarang jangan membuat orang menangis pada waktu meninggal, tapi adalah buatlah mereka tertawa. Kalau membuat orang menangis pada waktu meninggal dunia itu biasa, tetapi membuat orang tertawa ketika kita meninggal itu yang luar biasa. Bagaimana caranya? Meninggal di tengah-tengah ulama. Ulama tidak akan nangis kalau melihat rekan ulama yang meninggal dunia. Karena apa? Dia sadar bahwa ini yang meninggal sudah keluar dari kesesakan dunia menuju ke tempat kesehatan. Al-Mustarihu wal-Musrahu kata Rasulullah. Ini orang-orang yang berkesehatan, orang-orang yang kesehatan. Bagus sekali Rasulullah. Man istaraha min syururi dunia, man istarahat ilaihi dunia. Yang beristirahat itu orang-orang yang beristirahat daripada kesibukan dunia, sedangkan yang diistirahatkan apa yang diistirahat itu dunia yang besar daripada kebukaannya, dia mengganggu dunia terus. Kenapa? Karena dengan demikian kita keluar dari penjara menuju orang yang sangat kita cintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada sebuah hijrah, sehingga Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam usia 30 tahun itu 63 tahun hijriah. Nah, kalau sekarang ini sudah bertambah, kalau diukur dengan hijriah sudah 67 tahun hijriah. Kalau tahun Masih 65 tahun. Saya sekarang dilahirkan tahun 1915
Tahun 1998. Coba jatah dinaikkan 1960. Kenapa? Karena almarhumlah orang tua Tuan Guru Haji Muhammad Malik tidak mau melihat yang besar. Kenapa? Supaya dapat cepat-cepat kawin yang ini. Makanya supaya kecil-kecil saja disuruh kita arah kampi. Hari saya dari sejak SD kelas 1 hanya pindahnya tadi dulu arah kampi. Supaya cepat besar. Artinya apa? Itu bukan sesuatu negatif. Artinya jangan besar dulu kalau belum alim. Itu maksudnya. Kalau nanti sudah besar sebelum alim cepat kawin. Itu yang dilakukan oleh beliau. Inilah sebuah kecintaan yang ingin diwariskan oleh beliau kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan berkat perjuangan biografi yang sangat-sangat keras itu kenapa kita tahu mereka selalu pokoknya aja sudah orang-orang datang jam 10 dari masalah yang mungkin ada yang ada. Dia tidak menginginkan agar ini dan ini dan ini. Tidak ada itu. Tidak ada. Makanya sering kalau sudah lelah, beliau di sana, beliau berdiri semuanya. Lalu dia masuk ke dalam kelas. Karena itu merupakan bukti perjuangan daripada para pendahulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.